Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan di kelas ilmu nahu ya Bapak Ibu. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya dan diberikan pemahaman ya terhadap apa yang akan kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan ini dengan menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk segenap guru dan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wal mahdi khalifatihi ajma'in. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oke, baik Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab yang berbahagia. Malam tadi kita sudah selesai membahas rincian dari isim ghairu munsharif ya. Di mana isim ghairu munsharif itu dia harus melengkapi atau masuk dalam salah satu dari 9 pola, kemudian dia melengkapi 2 syarat umum. Nah, itu tadi malam ya. Jadi tidak dinamakan isim ghairu munsharif kalau seandainya dia tidak melengkapi atau dia masuk ke dalam salah satu yang 9 atau tidak melengkapi 2 syarat umum. Nah, masih ingat Bapak Ibu apa saja yang 9? Yang pertama sighat muntahal jumu' ya, kata kunci ini aja, sighat muntahal jumu'. Kemudian yang kedua isim yang diakhiri alif ta'nis mamdudah ya. Alif ta'nis mamdudah. Oke, yang ketiga isim yang diakhiri alif ta'nis maqsurah. Oke. Kemudian yang keempat isim alam atau isim sifat yang diakhiri alif dan nun ya, yang diakhiri alif dan nun tapi dia bukan
tasniyah. Oke, terus yang kelima, isim alam atau isim sifat yang berpola fiil ya Pak ya. Yang berpola dengan salah satu pola fiil, baik madhi, mudhari ataupun amar. Nah, kemudian yang keenam, isim alam atau isim sifat yang udul ya, atau yang ma'dul dari kata lain. Nah, masna wa thulatsa wa ruba', nah itu ma'dul namanya ya, atau udul. Oke, terus yang ketujuh Bapak Ibu, isim alam yang mengandung makna mu'annats. Nah, isim alam yang mengandung makna perempuan, baik diakhiri ta marbutah ataupun tidak. Ya, oke. Nah, yang ke-8, isim alam yang terambilkan dari bahasa ajam ya. Bahasa ajam, apa itu ajam Bapak Ibu? Bukan bahasa Arab. Ajam itu non Arab ya, bahasa yang selain bahasa Arab kemudian dibahasa Arabkan. Nah, jadi nama orang Inggris misalnya kita ubah menjadi Arab. Nah, itu dia nggak boleh tanwin. Oke, yang terakhir isim alam yang berbentuk tarkib mazji namanya. Ya. Isim alam yang berbentuk tarkib mazji, yaitu gabungan dari dua kata, di mana kata kedua menggantikan ta marbutah dari kata pertama. Nah, itu yang disebut dengan tarkib mazji. Ya, tarkib mazji. Masing-masing sudah kita kita contohkan. Ya. Nah, tinggal Bapak Ibu membiasakan menyebut istilahnya. Karena istilahnya semuanya hampir baru ya. Mungkin sebagian baru dengar dan sebagian yang lain mungkin sudah pernah dengar. Nah, bagi kita yang baru, harus sering menyebutnya supaya nanti kita nggak lupa ya. Nah, saya kalau ketemu dengan contoh-contoh ini akan selalu nanya, kenapa dia tidak bertanwin? Apa alasannya? Nah, jawabannya selalu misalnya Imranu. Kenapa nggak tanwin Imranu? Karena dia isim ghairu munsharif. Kenapa dia tergolong sebagai ghairu munsharif? Karena dia isim alam yang diakhiri oleh alif dan nun, tapi bukan tasniyah. Nah, saya nanyanya seperti itu. Kalau dalam kalimat ya. Atau misalnya Fatimatu. Kenapa nggak boleh tanwin Bapak Ibu Fatimatu? Karena dia isim ghairu munsharif. Apa sebabnya? Kenapa dia ghairu munsharif? Karena isim alam yang mengandung perempuan. Ya, nah ini jawabannya. Karena dia isim alam yang mengandung makna perempuan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dia harus melengkapi dua syarat juga ya, Bapak Ibu. Tidak boleh beralif lam, kemudian tidak boleh menjadi mudhof. Nah, kalau seandainya dua syarat ini tidak terpenuhi, dalam arti kata, misalnya isim itu beralif lam, ya, padahal dia masuk ke dalam salah satu pola yang 9, maka batallah dia menjadi isim ghairu munsharif. Nah, kemarin contohnya ini ya. Dhahaba Bakrun wa abuhu ila masajida. Kalau masajida dia melengkapi syarat atau tidak Bapak Ibu? Masajida. Melengkapi syarat. Yang pertama dia masuk dalam salah satu yang 9. Iya, sighat muntahal jumu'. Nah, dia sighat muntahal jumu'. Kenapa dia sighat muntahal jumu'? Berpola. Karena dia berpola mafa'il ya, mafa'il. Oke. Jadi kalau kita PHTA kan masajida,
gimana jadinya Bapak Ibu? Kalau PHTA kan posisinya apa ini? Masajidah. Posisinya majrur. Oke, majrur dengan ila. Oke, dengan ila. Oke. Kemudian hukumnya jer. Hukumnya jer. Ya. Tanda jernya? Fathah. Tanda jernya fathah. Fathah muqaddarah atau fathah zahir, Bu? Masajidah. Nah, fathah zahir ya. Iya. Nah, jadi kalau fathah zahir nggak usah disebutkan fathah zahir, fathah aja udah. Ya. Nah, jadi masajidah tanda jernya adalah fathah. Apa alasannya? Isim Nah, karena dia IGM ya, karena dia IGM. Kenapa IGM? Karena dia sighat muntahal jumhur. Oke. Kemudian dia melengkapi 2 syarat umum. Nah, dia tidak beralif lam. Oke. Kemudian kemudian dia tidak juga menjadi mudhof. Dia tidak diidofahkan. Nah, itu maksudnya ya. Dia tidak diidofahkan. Oke. Nah, ini untuk masajidah. Tapi berbeda dengan masajid yang kedua ini, Bapak Ibu. Ya, tadi malam kita singgung sedikit. Kalau dhahaba Bakrun wa abuhu ilal masajidi. Kenapa di sini al-masajidi? Karena salah satu syarat umumnya tidak terpenuhi ya. Masajidi di sini kebetulan beralif lam. Nah, karena dia beralif lam, maka dia tidak lagi dianggap sebagai ghairu munsharif. Nah, berarti kalau kita analisis gimana al-masajidi? Posisinya majrur dengan ila. Majrur dengan ila. Terus hukumnya? Hukumnya jer. Hukumnya sama, hukumnya jer. Tanda jernya? Tanda jernya kasroh. Bukan fathah lagi seperti masajidah ya. Tapi kasroh. Kenapa kasroh Bapak Ibu? Alasannya? Karena dia adalah jamak taksir. Jadi dia kembali ke bentuk aslinya. Karena aslinya adalah jamak taksir, ya, maka dia dikembalikan sebagai jamak taksir. Bukan kita sebut sebagai IGM. Nah, seperti itu. Nah, berbeda juga dengan yang ketiga ini. Dhahaba Bakrun wa abuhu ila masajidil qaryati. Nah, tadi malam Ibu Suci ya, Ibu Suci bingung kenapa dia menjadi mudhof. Nah, mudhof itu seperti yang sudah pernah kita jelaskan, mudhofun ilaih itu ibarat kata majmuk, Bu. Ya, kata majmuk itu dia 2 kata, tapi maknanya sebenarnya satu gitu. Ya, apa makna masajidil qaryah? Masjid, kampung ya. Jadi Bakar dan ayahnya pergi ke beberapa masjid kampung. Masjid kampung. Langsung nggak kalimatnya? Masjid kampung. Bukan sifat ya. Bukan masjid-masjid yang besar. Nah, kalau yang besar itu naat. Ya, kalau dia mengandung sifat berarti itu naat. Tapi kalau ini kan masjid kampung, ya kan? Rumah, misalnya kalau rumah yang besarnya itu jadi naat namanya sifat. Tapi kalau rumah Muhammadnya jadi apa tuh? Rumah Muhammad. Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Begitu juga dengan masjid kampung. Nah, berarti susunannya adalah mudhofun ilaih. Nah, di sini kenapa dibaca masajidi bukan masajida? Ya, karena dia batal sebagai ghairu munsharif. Apa alasan batalnya?
Karena dia menjadi mudhof. Menjadi mudhof. Nah, karena dia menjadi mudhof. Nah, jadi masajidi kalau kita analisis posisinya sebagai apa, Bapak Ibu? Majrur Mudhof. dengan ila. Majrur dengan ila. Nah, Ila. posisi utamanya, Bu. Oh iya ya. Posisi utamanya majrur dengan ila, sampingannya sebagai apa? Mudhof. Mudhof. Nah, sampingannya baru mudhof. Ya, sampingannya baru mudhof. Oke, terus hukumnya. Hukumnya jer. Jer. Hukumnya jer, tanda jernya Kasroh. kasroh. Alasannya, Bu? Jamak taksir. Jamak taksir. Nah, alasannya jamak taksir. Ya, jadi masajidi posisi utamanya majrur dengan ila, sekaligus dia menjadi mudhof dari al-qaryati. Jadi kalau qaryati sebagai apa qaryati? Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Ya, mudhofun ilaih. Hukumnya jer. Jer. tanda jernya Kasroh. Alasannya Isim mufrad. Isim mufrad. Alasannya karena dia isim mufrad. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kira-kira jelas semua hal yang berkaitan dengan isim ghairu munsharif. Ini tergolong sebagai bahasan yang agak sulit ya, dibilang sulit oleh sebagian Panjang orang. ya, Ustaz, ya? Panjang. Iya, agak panjang, Bu. Jadi di antara dari 10 bahasan isim mu'rab, maka isim ghairu munsharif ini yang panjang bahasannya. Kalau yang lainnya pendek aja ya. Pengertian, rumus. Tapi kalau isim ghairu munsharif ada kaedahnya, ada kaedah khususnya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu silakan kalau ada yang ragu ditanyakan Mas dulu. gini ya Ustaz. Iya. Kalau mau nandain ini mudhof ilaih gitu, kadang-kadang masih bingung gitu loh. Tiba-tiba ini mudhof ilaih gitu. Iya. Iya, seperti yang saya bilang tadi, Bu, ya. Mudhofun ilaih itu dia ibarat kalimat yang kita ucapkan langsung. Dia dua kata, tapi hubungan kata kedua dengan yang pertama itu bukan sifat. Ya, bukan sifat. Kalau sifat nanti naat namanya. Kemudian kata keduanya itu bukan juga sebagai khobar misalnya. Ya, misalnya Muhammadun qaimun. Nah, misalnya kalau seperti itu, nah, misalnya kalau kita bikin kalimat Muhammadun qaimun fil fasl misalnya ya. Apa bacaannya? Muhammadun ya qaimun fil fasli misalnya. Nah, kita fokus di susunan Muhammad qaimun, Bu Suci ya. Nah, lafaz qaimun bisa nggak kita sebut mudhofun ilaih? Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di sini dia sebagai pelengkap dari kata Muhammad. Misalnya, Muhammad adalah orang yang berdiri di kelas. Nah, jadi qaimun ini nggak bisa kita sebut mudhofun ilaih. Karena dia melengkapi Muhammad. Kalau mudhofun ilaih itu dia ibaratnya satu makna. Walaupun dia dua lafaz. Misalnya baitu. Ya. Nah, misalnya baitu Baitullah yang sering saya contohkan dulu ya. Baitullahi. Nah, ini susunannya apa kira-kira Baitullah? Mudhof ilaih. Nah, mudhofun ilaih ya. Baitullah. Coba kita bandingkan Muhammad qaimun dengan Baitullahi. Jauh nggak bedanya Bapak Ibu? Jauh. Jauh ya Bu ya? Yeah. Kalau Muhammadun qaimunnya ini sebagai penyempurna dari kata Muhammad. Muhammad berdiri di kelas.
Nah, jadi qaimun ini menjadi khobar dari Muhammadun. Muhammadun sebagai mubtada, qaimunnya menjadi khobar. Nah, ya. Sementara kalau Baitullah ini apakah sudah jumlah? Belum jadi jumlah dia. Dia belum kalam ya. Kecuali kalau kita tambahkan misalnya Baitullahi, misalnya seperti ini, Baitullahi kabirun. Nah, mana yang mubtada? Baitu. Selain dia menjadi mubtada, baitu ini juga sekaligus menjadi Mudhof. menjadi mudhof daripada Allah. Allah di sini sebagai mudhofun ilaih. Sementara kabirun sebagai apa Bapak Ibu? Kabirun. Khobar. Nah, baru kabirun ini sebagai khobar dari baitu. Ya. Nah, seperti ini. Jadi hubungan kata antara mudhof dengan mudhofun ilaih itu kalau kita terjemahkan, terjemahannya langsung aja, rumah Allah. Ya, rumah Allah. Nah, kalau kabir kan pakai adalah, rumah Allah itu besar. Nah, berarti kabirun nggak bisa disebut sebagai mudhofun ilaih karena dia menyempurnakan makna dari baitu. Nah, seperti itu Bu Suci ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, itu akan ini terus ya. Itu insya Allah lama-kelamaan. Ya, lama-kelamaan nanti dia bisa jelas sendiri itu. Karena kita belum membahas naat, jadi Ibu agak sulit membedakan antara mudhofun ilaih dengan susunan yang lain ya. Yang mirip itu benar Bu, yang mirip itu ada 3 susunannya, antara mubtada khobar, mudhofun ilaih dengan satu lagi naat man'ut. Nah, itu ya agak mirip bentuknya. Nah, tapi itu bedanya jauh sebenarnya. Ya. Kalau mubtada khobar itu sudah jumlah dia. Sudah jumlah yang sempurna ya, mubtada khobar. Tapi kalau mudhofun ilaih itu dia martabatnya masih kata. Ya. Mudhofun ilaih itu ibaratnya dia masih kata, tapi terdiri dari dua lafaz. Nah, 2 lafaz. Sementara naat man'ut juga seperti itu, dia dianggap masih kata, belum menjadi jumlah. Nah, nanti insya Allah di bahasan naat man'ut, nah itu kita jelaskan lagi ya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu. Ada yang ragu? Silakan sebelum kita lanjutkan. Silakan ditanyakan dulu kalau ada yang ragu. Bisa dipahami semua? Insya Allah, Pak ya. Kalau ada yang ragu, langsung aja tanyakan Bapak Ibu. Jangan disimpan ya. Karena kalau disimpan, dia nanti numpuk. Dan kalau sudah numpuk keraguan itu, nah biasanya jadi ini dia. Jadi penyakit. Jadi penyakit, penyakit bingung ya. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan Pak. Itu kalau kita melihat tarkib masjid, kemudian apa yang itu yang istilah yang apa namanya ma'dul itu ya Ustaz, itu lihatnya di kamus atau bagaimana Ustaz, ada referensi biar kita bisa tahu kalau itu istilah ma'dul atau ya. Bagaimana Ustaz? Untuk istilah tarkib masjid ya. Tarkib masjid ini kalau kita jumlahkan contohnya ini enggak seberapa Pak sebenarnya. Ya, karena kata-kata yang masuk dalam golongan ini bisa dihitung gitu ya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Ya, karena dia jumlahnya sedikit. Nah, ini biasanya dijelaskan di dalam kamus-kamus yang besar, Pak, biasanya. Misalnya dalam kamus Lisanul Arab misalnya. Ya. Lisanul Arab itu ada 10 jilid.
Nah, itu dia menjelaskan asal-asal kata juga. Jadi asal kata, misalnya ada kata-kata unik, nah itu dia jelaskan asalnya dari mana. Nah, termasuk kata-kata yang tarkib mazji, itu biasanya dia jelaskan juga. Nah, itu kamus Arab-Arab. Jadi ada kata bahasa Arab, tapi dijelaskan lagi dengan bahasa Arab yang lain gitu. Harus bisa baca ini dulu ya, Ustaz, ya, harus bisa baca dulu gitu. Nah, ya, jadi kita harus ini dulu. Jadi itu istilahnya mu'jam, Pak, bagi orang yang bahkan orang Arab sekalipun itu merujuk ke mu'jam itu, lisanul Arab. Jadi orang Arab sekalipun mereka harus melihat kamusnya gitu. Kalau enggak, mereka nggak paham dengan kata yang ada di kamus itu. Nah, jadi ba'labaka atau hadramaut, nah itu dijelaskan kenapa kok dia terkib masjid. Nah, di sana ada. Begitu juga dengan ma'dul ya, atau udul ini. Kalimat-kalimat yang udul ini kita tidak bisa mengubahnya sendiri. Kenapa kok bentuknya seperti ini? Nah, karena ini kita dengar dari ucapan mereka, dari bahasa mereka. Ya, dari bahasa mereka. Nah, biasanya lafaz Umar itu adalah ma'dulun atau ma'dul min Amir. Nah, itu dijelaskan di kamus-kamus itu. Nah, kebetulan ini di antara contoh yang sering ya dikutip dalam kitab-kitab nahwu. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau Bapak nanya, dari mana kita tahu kalau dia ma'dulnya dari Amir? Misalnya akhar, ma'dulnya dari akhir. Nah, itu jawabannya adalah dari kamus-kamus filosofi kata yang biasanya adalah dijelaskan dalam kamus-kamus besar. Lisanul Arab, kemudian ada juga kamus Mu'jam Doha namanya sekarang, itu diproduksi oleh salah satu kampus di Qatar ya. Nah, itu juga mereka bikin kamus online yang yang menjelaskan akar pengambilan sebuah kata. Itu online, itu ada Doha .co.id atau apa. Itu ada kalimat teks Arab yang unik, nah itu mereka jelaskan asal usulnya. Nah, seperti itu Pak Wahyudin ya. Ustaz, berarti kita harus ini dulu ya, Ustaz, harus bisa baca dulu ya, mau kalau lihat lisan Arabi itu ya. Iya. Jadi ibaratnya kamus itu buat yang tingkatan tinggi, Pak. Tingkatan tinggi ya, Ustaz. Bagi mereka yang sudah paham sedikit banyaknya nahwu shorof, nah itu baru bisa merujuk ke kitab itu. Baik, Ustaz. Nah, kalau kitab itu digunakan untuk pemula, nah isinya Arab semua dan belum ada terjemahan itu, lisanul Arab itu. Ya, belum ada terjemahan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, masih ada yang lain, Pak? Silakan. Terima kasih banyak, Ustaz. Iya, sama-sama, Pak. Oke, kalau sudah paham ya, nah sekarang kita lanjutkan dulu materi baru ya. Nah, ini latihan ringan ini insya Allah nanti di akhir atau kita jadikan tugas ya. Nah, sekarang kita akan lanjut pembahasan isim mabni. Oke. Nah, ini seperti yang Pak Wahyudin tanyakan kemarin juga, isim dhamir ya, insya Allah malam ini akan kita bahas, Pak. Nah, kalau beberapa minggu ini kita selesai ya membahas hal-hal yang terkait dengan isim mu'rab, di mana isim mu'rab itu adalah isim yang mengalami perubahan akhir ketika posisinya berubah. Nah, sekarang kita akan masuk kepada jenis yang kedua dari pembahagian isim, yaitu isim mabni. Ya, isim mabni. Nah, isim mabni kalau kita definisikan sebagaimana isim mu'rab, yaitu isim yang tidak mengalami perubahan akhir ya, sekalipun posisinya berbeda
berbeda-beda. Nah, ini yang disebut dengan isim mabni. Isim yang tidak mengalami perubahan akhir. Maksudnya gimana? Akhirnya selalu tetap dalam satu kondisi. Ya. Kalau isim mu'rab biasanya kan berubah. Ya, biasanya kan berubah. Misalnya lafaz Muhammad misalnya ya. Ja'a atau bakrun misalnya. Ja'a, kalau bakar, kalau dia fa'il bacaannya ja'a bakrun. Oke, kalau dia jadi maf'ul, ra'aitu bakron ya. Nah, kalau dia maf'ul bakron. Tapi kalau dia didahului oleh huruf jar gimana, Bu? Marartu bibakrin. Ya, marartu bibakrin. Nah, beda-beda dia bacaannya. Kenapa beda-beda? Karena dia tergolong sebagai isim mu'rab. Ya, ja'a bakrun, ra'aitu bakron, marartu bibakrin. Nah, berubah. Berbeda dengan isim mu'rab, berbeda dengan isim mabni. Kalau isim mabni dia seperti ini. Misal, contohnya ya. Ja'a hadza. Nah, ini yang sering kita contohkan, hadza telah datang orang ini misalnya. Ja'a hadza. Sama nggak kedudukan bakrun dengan hadza, Bapak Ibu? Sama. Posisinya sama. Sebagai apa, Bu? Sebagai fa'il dari ja'a. Ya. Tapi kenapa bacaannya bukan hadzu seperti bakrun? Nah, karena hadza tergolong sebagai isim mabni. Kalau isim mabni itu apapun kata sebelumnya yang dia tetap dalam kondisi asalnya. Karena hadza ini dari awal bacaannya hadza, ya tetap saja nggak ngaruh dia, walaupun posisinya sebagai fa'il. Ja'a hadza. Oke, sekarang kita jadikan dia maf'ul. Jadi apa dia? Ra'aitu hadza. Nah, sama juga bacaannya, ra'aitu hadza. Ya, ra'aitu hadza. Saya melihat orang ini misalnya. Ya. Apakah fathah hadza ini disebabkan karena dia menjadi maf'ul bi? Tidak. Ya. Dari awal dia sudah fathah. Bukan gara-gara dia jadi maf'ul bacaannya hadza, bukan. Kalau bakron, kenapa bakron bacaannya? Maf'ul. Nah, karena dia menjadi maf'ul. Itu makanya bakron. Oke, terus didahului huruf jar misalnya. Marartu bihadza. Nah, tetap saja bihadza. Tidak bihadzi ya, tapi bihadza. Nah, kenapa seperti ini? Karena hadza tergolong kepada salah satu dari isim mabni. Nah, nanti dia disebut dengan isim isyarah ya. Isim isyarah. Itu makanya dia tidak mengalami perubahan akhir. Posisinya sama dengan isim mu'rab, tapi harkat akhirnya tidak mengalami perubahan. Oke. Nah, bagaimana cara analisisnya kalau isim mabni? Nah, misalnya hadza ya, kita analisis. Posisinya apa Bapak Ibu? Hadza, ja'a hadza. Posisinya fa'il ya. Oke, posisinya fa'il. Hukumnya Rofa. kalau isim mu'rab ya, hukumnya kita hukumi sesuai dengan hukum yang 3 itu, rafa, nasab, jar ya. Tapi kalau isim mabni hukumnya kita ratakan semua, Bu. Ya. Hukumnya kita sebut dengan mabni. Ya, hukumnya mabni. Tanda mabninya apa? Alif ya. Nah, tanda mabninya kita lihat harkat akhir dari kalimat itu. Kalau kalimat itu akhirnya sukun, berarti dia Mabni sukun. Ya, mabni sukun. Kenapa dia mabni sukun? Nah, kita sebutkan jenisnya.
karena hadza ini adalah isim isyarah, maka kita sebutkan isim karena dia isim isyarah dekat. Hari ini, malam ini. Nah, seperti ini caranya. Ya, seperti ini cara untuk analisisnya. Ini baru contoh saja Bapak Ibu. Ya, nah, jadi nanti kita contohkan yang lain. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan bahas isim mabni yang pertama. Kalau isim mu'rab jumlahnya ada 10, maka isim mabni ini jumlahnya ada 7 semuanya. Ya, pembagian isim mabni. Semuanya ada berapa? Ada tuh? Ada 7 jenis. Ya, ada tuh 7. Nah, pertama kita akan bahas tentang isim dhamir. Nah, isim dhamir ini isim yang sangat sering kita temukan dalam ayat Al-Quran ataupun teks Arab pada umumnya. Nah, isim dhamir ini dalam bahasa kita disebut juga dengan kata ganti. Ya, kata ganti. Kalau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan pronoun ya. Pronoun biasanya. Nah, misalnya kalau isim dhamir dalam bahasa kita itu seperti saya, kamu, dia, kalian. Nah, itu semuanya disebut dengan kata ganti. Nah, kalau dalam bahasa kita kata ganti kira-kira apa saja selain itu, Bapak Ibu? Saya, kami, kamu ya, kalian. Kemudian apa lagi? Dia, mereka. Kalau kita kayaknya sedikit ya Bu ya, cuman 7 atau berapa kata ganti dalam bahasa kita. Nah, dalam bahasa Arab nanti kata ganti itu ada banyak jenisnya. Ada 14 ya. Nanti kita akan bahas semua. Nah, sekarang kita akan bahas dulu secara pengertian ya, apa itu isim dhamir. Nah, apa yang dimaksud dengan isim dhamir? Isim dhamir itu adalah kata atau isim ya, isim yang menggantikan kata yang sudah disebutkan sebelumnya, ya, katanya sudah disebutkan sebelumnya dalam rangka meringkas atau memperpendek ya, ucapan. Nah, itu yang disebut dengan isim dhamir ya. Isim yang menggantikan kata yang sudah disebutkan sebelumnya dalam rangka meringkas atau memperpendek ucapan. Nah, dalam bahasa kita sering misalnya menceritakan seseorang ya. Misalnya sebutlah namanya Budi misalnya. Ya. Budi adalah seorang anak yang rajin. Ya. Budi bangun setiap jam 4 pagi misalnya. Budi selalu sholat jamaah di masjid. Kemudian Budi, nah itu kan kalau seandainya budinya kita sebutkan terus, itu kan akan memperpanjang kalimat jadinya ya. Akan menyebabkan orang bosan juga mendengarnya itu. Karena Budi, apalagi kalau namanya panjang. Misalnya Budi Santoso misalnya. Nah, bagaimana cara kita untuk menghemat bunyinya? Kita ganti Budi itu dengan Dhamir. dengan dhamir. Ya, dengan kata ganti. Apa yang cocok dengan Budi? Budi anak yang rajin misalnya. Budi lagi atau dia? Dia. Dia selalu bangun sebelum subuh. Nah, misalnya seperti itu. Budi adalah anak yang rajin. Dia, nah mana yang dhamir itu Bapak Ibu? Dia. Yang dhamir itu dia. Ya, dia ini menggantikan kata sebelumnya yaitu Budi. Ya, dia selalu bangun sebelum subuh.
Nah, misal kalau dalam bahasa Arab, ya, misalnya Budi, misalnya, ya, Budi waladun, misalnya mujid, nasyid, ya, rajin itu nasyid, nasyitun, huwa mustaiqidun, bisa kita bahasakan gini, huwa mustaiqidun qabla subhi. Nah, oke, Budi, apa bacaannya Bapak Ibu? Budi. Budi. Nah, karena namanya Budi bahasa Indonesia, berarti nggak usah kita harkati akhirnya, tetap aja Budi bacaannya. Budi. Nah, ini sebagai apa? Waladan, waladin atau waladun, Bapak Ibu? Waladun, ya, karena dia khobar dari Budi. Budi adalah seorang anak yang rajin. Waladun nasyitun. Nah, inilah yang disebut naat itu. Naat, ya. Nah, waladun sifat ya, bukan idhofah, bukan mudhafun ilaih. Tapi mirip ya Ustaz ya, berarti ya. Tapi agak mirip. Nah, Ya. itu makanya saya bilang tadi Bu ya. Susunan mubtada khobar, naat man'ut dengan mudhafun ilaih secara selintas agak mirip. Tapi yang membedakan adalah kalau naat dia lebih menjadi sifat, dia mengandung makna sifat untuk kata sebelumnya. Tapi kalau mudhafun ilaih itu nggak bisa kita sifatkan. Misalnya masjid kampung tadi ya. Bisa nggak masjid yang kampung? Bisa nggak? Nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Tapi kalau rajin bisa ya. Iya. Budi adalah anak yang yang rajin. rajin. Nah, berarti yang rajin itu kan sifat. Iya. Nah, berarti nasyitun. Nah, di sini dia sebagai naat dari waladun ya. Budi adalah seorang anak yang rajin. Ustaz, kalau mudhof Ya. itu tidak boleh tanwin dan beralif lam ya? Nah, kalau mudhof dia tidak boleh bertanwin ya. Nah, itu bedanya juga. Kalau mudhof dia tidak boleh bertanwin, kemudian tidak boleh beralif lam. Sementara kalau naat atau man'ut, nah seperti ini dia boleh bertanwin. Ya, waladun nasyitun. Ya, atau al-waladu an-nasyitu. Nah, jadi kalau naat man'ut itu kalau dia beralif lam di depannya, maka yang setelahnya juga beralif lam. Sama-sama ma'rifah namanya atau sama-sama nakiro. Nah, waladun nasyitun. Oke. Nah, sekarang huwa ini kita sebut apa Bapak Ibu? Huwa. Domir. Huwa ini kita sebut dengan domir. Inilah yang disebut dengan domir dalam bahasa Arab. Ya, domir. Kenapa domir? Kenapa dia disebut domir? Karena dia menggantikan isim zahir sebelumnya. Nah, jadi Budi ini namanya isim zahir. Huwa ini disebut dengan isim domir. Nah, jadi kalau ada isim domir, itu pasti ada isim zahirnya. Nah, itu kaidahnya Bu ya. Selalu ya Pak Ustadz. Selalu Bu. Kalau ada domir pasti ada zahirnya. Jadi lawan dari isim domir itu namanya isim zahir. Nah, jadi kalau ada domir yang kembali ke Allah, ya misalnya, berarti Allah itu ada nggak? Ada. Berarti ada isim zahir yang digantikan oleh isim domir. Nah, jadi bohong kalau ada orang yang bilang Tuhan itu nggak ada. Gimana Tuhan nggak ada? Domirnya aja ada. Pasti ada yang zahirnya gitu. Zahir itu jangan dibayangkan bisa dilihat, bisa dipegang, kan itu maksud isim zahir itu. Isim zahir itu isim yang bisa digantikan oleh domir. Nah, itu namanya isim zahir, Bu. Nanti ngiranya berarti Allah itu harus ada dong. Harus bisa dilihat. Nah, bukan itu maksudnya. Oke, huwa mustaiqidun qabla subhi. Nah, mustaiqidun di sini sebagai naat sebagai khobar dari huwa.
Nah, jadi huwa mustaiqidun ini sudah jadi jumlah baru. Budi adalah anak yang rajin. Ini satu jumlah. Huwa mustaiqidun qabla subhi. Dia bangun sebelum subuh. Berarti huwa sebagai apa Bapak Ibu? Huwa. Domir. Mubtada. Nah, sebagai mubtada. Oh iya, setelah. Nah, mubtada. Dia sudah dianggap awal jumlah lagi nih. Nah, berarti kalau kita analisis huwanya sebagai apa dia? Posisinya mubtada, hukumnya Mabni. hukumnya mabni sama dengan yang tadi ya. Hadza hukumnya mabni. Karena huwa tergolong sebagai isim mabni, maka hukumnya mabni. Tanda mabninya apa Bapak Ibu? Huwa. Tanda mabni itu selalu harkat akhirnya apa ya? Kalau harkat akhirnya fathah berarti dia mabni fathah. Nah ini. Mabni fathah. Terus alasannya Domir rofa. Karena dia domir rofa Munfasil. Munfasil Baris. Nah, sebagian yang baru mungkin ini apa ini istilahnya. Nah, setelah ini kita jelaskan ya. Domir rofa munfasil baris. Nah, ini jenis dari domir. Domir rofa munfasil bariz. Nah, ini masing-masing ada jenisnya nanti ya. Kenapa rofa? Karena dia sebagai mubtada. Kenapa munfasil? Karena dia terpisah dari kata setelahnya. Kenapa disebut bariz? Karena dia terlihat. Nah, setelah ini akan kita bahas nanti. Oke, sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Nah, ini yang saya Ustaz baru ketemu lagi dari dulu saya mau nanya. Ini kan dari Budi sampai Nasyid. Nasyid itu kan sudah lengkap ya mubtada. Iya. Kenapa ini huwa kok mubtada lagi di sini? Ini dari dulu yang saya bingung ini Ustaz, makanya dulu tolong jelaskan lagi, saya ada enggak mudeng gitu loh Ustaz. Oh iya. Iya. Nah, jadi jumlah itu mubtada khobar itu jangan Ibu bayangkan mubtada itu yang hanya ada di awal kalimat. Misalnya ada paragraf ya. Ada paragraf ya, ada paragraf yang mubtada itu hanya kata pertama di awal paragraf. Enggak seperti itu. Di dalam bahasa Indonesia kan kita kenal kalau kita bikin makalah ya Bu ya. Makalah itu kan terdiri dari beberapa paragraf. Ya kan? Satu paragraf, kalau makalah yang bagus atau tulisan yang bagus itu, satu paragraf biasanya terdiri dari 6 sampai 7 kalimat. Ya kan? Satu paragraf terdiri dari 6 sampai 7 kalimat. Nah, satu kalimat itu biasanya itu harus memenuhi standar kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, tambah keterangan. Karena itu yang kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, logika itu juga berlaku dalam bahasa Arab, Bu. Ya. Nah, dalam bahasa Arab ada juga paragraf yang kita istilahkan dengan faqrah. Ya, faqrah. Nah, faqrah itu nanti wajib terdiri dari jumlah-jumlah. Ya, satu faqrah nanti bisa terdiri dari 6 sampai 7 jumlah. Nah, satu jumlah itu harus ada, kalau dia ismiyah berarti harus ada mubtada khobar. Nah, jadi bisa saja mubtada khobar itu berulang dalam satu paragraf sebanyak misalnya 5, 6 atau 7 kali. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, satu paragraf itu kalimat SPOK-nya bisa berulang sebanyak 6 sampai 7 kali. Nah, logikanya seperti itu, Bu. Jadi kenapa huwa di sini sebagai mubtada lagi? Ya karena
nasyitun ini sudah selesai jumlahnya. Ya, nasyitun di sini jumlahnya sudah selesai. Dia sudah menjadi satu jumlah utuh. Budi adalah seorang anak yang rajin. Titik. Dia bangun sebelum subuh. Nah, ini kalimat kedua, Bu, jumlah kedua. Nah, itu makanya huwa, karena dia di awal jumlah, maka dia menjadi mubtada lagi. Sebagaimana Budi yang berada di jumlah pertama. Nah, seperti itu, Bu, ya. Nah, jadi yang dikatakan mubtada itu setiap kata di awal jumlah, bukan setiap kata yang di awal paragraf. Nah, bukan itu pengertiannya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, Bu Maryam, ya. Insya Allah pelan-pelan Ustaz. Nah, Dari dulu emang ini yang jadi ganjalan di otak saya gitu. Kenapa mubtada kok ada di tengah-tengah gitu. ya, sama juga logikanya. Kenapa kok subjek ada di tengah kalau kita paragraf dalam bahasa Indonesia? Karena dia sudah awal kalimat. Ya, karena sudah awal kalimat. Jadi bedakan antara paragraf dengan kalimat, Bu, ya. Iya. Kalau paragraf itu adalah gabungan dari beberapa kalimat. Kalau kalimat gabungan dari beberapa kata. Nah, jadi nggak masalah ada mubtada di tengah. Di tengahnya itu pasti di awal jumlah. Nah, itu. Ibaratnya seperti ini, Bu. Nah, ibaratnya dia dua jumlah. Budi waladun nasyitun, selesai. Ya. Nah, kemudian diulang lagi di bawah. Huwa mustaiqidhun qabla subhi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, Bu, ya. Insya Allah Ustaz. Pelan-pelan. Oke. Alhamdulillah. Nah, ini kan bisa di bawah. Kebetulan paragraf itu kan disambungnya di atas kan. Jadi seolah-olah mubtadanya di tengah. Sebenarnya di awal juga. Nah, gitu. Nah, oke. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Setelah kita paham pengertian isim dhamir, nah sekarang kita lanjut kepada pembahagian isim dhamir. Nah, isim dhamir ini bisa dibagi berdasarkan sudut pandang, Bapak Ibu. Ya. Setidaknya ada 3 sudut pandang dalam pembahagian dhamir. Ya. Nah, misalnya ini. Rafa, munfasil, bariz. Ini adalah gabungan dari 3 sudut pandang dari dhamir. Rafa, ya, ini berdasarkan hukumnya. Munfasil, berdasarkan terpisah atau nyambungnya. Kemudian baris, berdasarkan terlihat atau tidaknya. Nah, sekarang yang pertama, berdasarkan hukumnya, dhamir itu bisa kita bagi 3, Bapak Ibu. Ya, ada yang disebut dengan dhamir rafa, ada yang disebut dengan dhamir nasab, kemudian ada yang disebut dengan dhamir jar atau dhamir khafat, sama. Ya, ada dhamir rafa, dhamir nasab, kemudian dhamir jar. Nah, apa bedanya dhamir rafa, nasab dengan jar? Nah, sama dengan pengertian rafa, nasab, jar untuk isim kemarin. Kapan isim dibaca rafa? Ketika dia menjadi ketika dia menjadi mubtada atau fa'il. Nah, secara umum 2 ini dulu ya. Jadi dhamir itu kita sebut rafa kapan? Yaitu ketika dia menjadi mubtada atau menjadi fa'il. Jadi kalau kita ketemu dengan dhamir yang dia menjadi mubtada, maka dhamirnya kita sebut dhamir rafa. Nah, itu makanya di sini kita sebut dhamir rafa, ya. Kenapa huwa ini dhamir rafa? Karena dia posisinya sebagai mubtada. Gitu ya. Nah, oke, ini 1, dhamir rafa.
Nah, contoh, kita bikin contoh baru. Misalnya huwa jalisun. Ya, huwa jalisun amamal madrasah misalnya. Apa bacaannya Bapak Ibu? Huwa jalisun amamal madrasati. Oke. Huwa jalisun. Nah, yang menjadi target kita, yang titik tekan kita adalah huwa jalisun. Ya, huwa jalisun. Oke, domir apa namanya huwa di sini? Domir rofa. Domir rofa. Kenapa domir rofa? Menjadi mutada. Karena dia menjadi mubtada. Ya. Jadi kalau kita tanya kenapa huwa disebut domir rofa? Ya karena dia menjadi mubtada. Nah, contoh lain. Nah, misalnya contoh lain. Ra'aitu. Misalnya ra'aitu bakron ya. Ra'aitu bakron. Saya melihat bakron. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Ya. Ro'a ini kan fi'il ya. Ro'a ini fi'il. Mana fa'il dari ro'a? Nah, tu ini yang jadi fa'il. Ya. Nah, tu ini disebut dengan domir. Domir apa namanya? Domir nasab. Nah, domir rofa. Ya, kenapa domir rofa? Karena dia menjadi fa'il. Nah, karena dia menjadi fa'il. Jadi setiap domir yang menjadi mubtada atau fa'il, maka dia disebut domir rofa. Oke, ini satu. Ya, domir rofa. Nah, sekarang yang kedua, domir nasab. Kapan domir disebut nasab? Ketika dia menjadi maf'ul bih. Nah, itu dia disebut dengan domir nasab. Oke, apa contohnya? Misalnya ra'aitu, ya, ra'aituha, ya, fi baitiha. Nah, misalnya seperti ini. Ra'aituha fi baitiha. Oke, apa arti ra'aituha Bapak Ibu? Aku melihat fi baitiha. Ra'aituha, saya melihat perempuan. Melihat dia perempuan. Di mana saya melihat fi baitiha? Di rumahnya. Berarti yang ya. Berarti ha di sini sebagai apa dia ha? Domir. Ya, dia domir. Posisinya kira-kira apa, Bu? Nah, posisinya maf'ul bih. Di sini kan ada dua domir. Yang pertama tu, kemudian yang keduanya ha. Ya, tu ini disebut dengan domir rofa. Kenapa rofa? Karena dia sebagai fa'il. Sementara kalau ha, dia disebut dengan domir nasab. Kenapa domir nasab? Ya, karena dia menjadi maf'ul bih. Nah, ra'aituha. Ya, dia menjadi maf'ul bih. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, domir jar. Apa itu domir jar? Yaitu ketika dia menjadi majrur dengan huruf jar atau menjadi mudhafun ilaih. Nah, ketika inilah domir kita sebut dengan domir jar. Nah, apa contohnya? Misal, ya. Misalnya nah ini sebenarnya bisa juga jadi contoh nih ya sekalian.
Ra'aituha fi baitiha. Oke. Kira-kira mana domir jer di sini Bapak Ibu? Kalau H tadi kan domir nasab, ya, karena dia maf'ul bih. Nah, sekarang kalau H yang kedua domir apa namanya H? Domir jer. Nah, H yang kedua ini namanya domir jer. Kenapa dia domir jer? Karena dia mudhofun ilaih. Karena dia menjadi mudhofun ilaih. Ya, karena dia menjadi mudhofun ilaih dari baiti. Berarti baitiha itu susunannya adalah mudhofun ilaih. Nah, kebetulan mudhofun ilaihnya berbentuk domir. Nah, ra'aituha fi baitiha. Nah, bentuknya sama dengan domir nasab, tapi posisinya berbeda. Kalau hak sebagai maf'ul bi, hak pertama ya, sementara hak yang kedua menjadi mudhofun ilaih. Nah, kayak contoh lain misalnya. Misalnya ada kalimat fihi. Ya, fihi hudan. Ya, fihi hudan lil muttaqin. Nah, lil muttaqin. Nah, di sini fihi. Ya, fi ini apa? Fihi ini jenis katanya apa? Jer. Jer ya. Kemudian ada hi. Domir. Nah, hi ini domir. Domir Ya. jer. Domir apa namanya? Domir jer. Jer. Kenapa domir jer? Karena didahului oleh Nah, karena dia didahului atau karena dia majrur dengan fi. Nah, ini satu jenis dari pembahagian domir. Kalau domir itu mubtada, berarti namanya domir rafa. Kalau dia menjadi maf'ul bih, berarti namanya domir nasab. Kalau dia mudhafun ilaih, berarti domir jer atau khofat. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Oke, ini satu. Saya agak bingung yang ini Ustaz, yang domir nasab itu. Iya. Ra'aituha itu dua domir bisa berjajar dari satu itu ya Ustaz. Maksudnya dalam satu kalimat gitu ya? Bisa, Bu. Bisa. Bisa karena jenis ya, karena jenisnya beda. Kalau tu di sini adalah domir rofa. Kenapa domir rofa? Ya karena dia menjadi fa'il dari ro'a. Ya, menjadi fa'il dari ro'a. Ra'aituha. Nah, tu-nya domir. Ini satu kata ini, tu. Nah, kemudian ha, dia domir lagi, tapi jenis domirnya beda. Karena posisi domirnya sebagai maf'ul bi, maka dia disebut dengan domir nasab. Ya, nah, domir nasab namanya. Nggak masalah Bu, domir berturut-turut dua itu nggak masalah. Di Quran juga banyak, misalnya yas'alunaka. Ya, yas'alunaka. Nah, ini berapa kalimat kira-kira Bapak Ibu? Yas'alu. Nah, 3 Bu ya. Yas'aluna. Yas'alunaka. Nah, di sini mana domir nasab itu? Yang mana yang disebut domir nasab? Kalimat ka-nya ini Bu. Ya, ka-nya ini yang jadi domir nasab karena dia sebagai maf'ul bih. Nah, apakah ada domir lain sebelum selain ka ini di sini? Ada ya. Ada, mana Bu? Lu ya, bukan. Wow ini. Nah, jadi nggak masalah domir itu berturut-turut ya, asalkan posisinya berbeda. Nah, jadi wow ini sudah domir tersendiri dia. Disebut dengan domir rofa karena dia menjadi fa'il dari yas'alu. Nah, ka-nya menjadi domir nasab. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Pembagian yang pertama. Jadi ada domir rofa. Ya, iya Pak. Yas'alunaka, nanya apa Pak Ustaz? Nanya. Nah, na-nya ini disebut dengan tanda rofa, Pak. Ya, jadi tanda rofa yas'aluna ini adalah nun. Nah, nanti kita akan bahas. Kalau di isim ada isim mu'rab, ada isim mabni,
di fiil nanti juga ada fiil mu'rab, ada fiil mabni. Ya. Nah, salah satu dari pembahagian fiil mu'rab itu adalah af'alul khamsah namanya. Fiil yang 5. Ya, bukan isim yang 5 ya, tapi fiil yang 5. Nah, yas'aluna ini disebut dengan af'alul khamsah. Ya, fiil-fiil yang 5. Di mana tanda rofa fiil yang 5 itu adalah nun. Nah, jadi nunnya ini sebagai tanda rofa. Waw di sini adalah sebagai fa'il dari yas'alu. Nah, nanti di bahasan fiil kita bahas Pak ya, Pak Basarun. Yas'alunaka. Jadi wawnya sebagai fa'il, nunnya sebagai tanda rofa untuk yas'aluna. Kemudian ka-nya sebagai maf'ul bih. Ya, sebagai maf'ul bih. Nah, kebetulan berbentuk domir. Ya, domir apa namanya kalau dia menjadi maf'ul bih? Domir nasab. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, Pak ya. Yas'alunaka. Insya Allah nanti di bahasan fiil kita bahas lagi Pak ya. Baik, jadi ada isim mu'rab, ada isim mabni. Nah sekarang kita di bahasan isim mabni nih. Nah setelah selesai isim mabni nanti kita masuk fiil mu'rab. Nah jadi fiil itu ada lagi mu'rab, ada lagi namanya fiil mabni. Kemudian baru setelah itu haraf. Nah, jadi logika kita logika bahasa Arab itu selalu disusun dengan ini. Harus paham dengan isim mu'rab, isim mabni, fi'il mu'rab, fi'il mabni, kemudian haraf. Nah, kalau sudah paham dengan 5 unsur ini, insya Allah gampang. Apapun yang kita bahas pasti paham Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masih di isim mabni ya. Oke. Izin bertanya Ustadz. Oh iya, Bu Susi, silakan Bu. Ustadz, kalau kalimat itu kan sudah dianggap lengkap kalau misalnya udah ada fa'il, fi'il, maf'ul bih gitu ya Ustadz ya? Iya. Ya. Ra'aituha berarti sudah ada fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Ya. Nah, fi baitiha ini kedudukannya apa ya? Kalau misalnya kita PHTA ada ini nggak Ustadz posisinya? Fi baitiha ini. Oke. Apakah ada nama, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan keterangan Bu ya, subjek, predikat, keterangan. Nah kalau dalam bahasa Arab istilahnya apa? Nah istilahnya nanti beragam sih Bu, banyak ya. Istilahnya kalau dalam ilmu nahwu itu disebut dengan mukammilat aja Bu namanya. Ya gitu. Pelengkap ya. Tapi jenis dari pelengkap itu beda-beda namanya. Ada yang jar majrur, ada yang zaraf, ada yang maf'ul li ajlih, ada yang maf'ul ma'ah namanya. Ada yang na'at. Nah, jadi semua itu keterangan, tapi namanya beda-beda. Oh iya. Ya, namanya beda-beda. Jadi fi baitiha, ra'aituha kan sudah selesai nih. Fi'il, fa'il, maf'ul. Oke. Nah, fi baitiha ini sebenarnya keterangan tempat. Ya, keterangan tempat. Tapi dia berupa jar, majrur, kemudian mudhofun ilaih. Nah, jadi kalau untuk bahasa Arab ini harus kita preteli per kata. Walaupun dia keterangan tempat secara umum, tapi kata per katanya itu punya posisi. Ya. Kalau bahasa Indonesia kan cukup keterangan tempat, misalnya saya membeli buah-buahan di pasar. Di pasar itu kan cukup dengan keterangan tempat. Tapi bahasa Arab di-nya dibahas. Di-nya itu adalah huruf jar misalnya. Hukumnya mabni. Kemudian pasar itu dijerkan oleh fi. Nah, gabungan di dengan pasar itu adalah keterangan tempat. Nah, seperti itu, Bu. Nah, itu kan saya sudah beli Ustadz, udah beli mu'rab Al-Qur'an itu i'rab Al-Qur'an ya. Oh iya, i'rab Al-Qur'an. Ya. Nah, di situ persis seperti yang Ustadz jelaskan itu. Jadi masing-masing tuh punya posisi, cuma tapi posisinya terbatas hanya di fi'il, fa'il, maf'ul bih, mubtada, khobar. Kalau ada yang lain dia hanya menjelaskan perkata fi, jar,
ini mudhofun ilaih tapi tidak ada posisinya gitu. Iya, karena karena itu apa namanya? I'rab ringkas, Bu. Iya. I'rab ringkas. Kadang nanti kalau yang tebal, i'rabul Quran itu kan ada juga yang 10 jilid tuh, ada yang 15 jilid. Nah, gabungan-gabungan kata itu nanti ada lagi posisinya. Nah, itu yang nggak ada di situ. Ada istilahnya al-jumlah atau al-jumal ya. Al-jumal laha al-jumlatul lati laha i'rabun. Ada i'rab jumlah, ada i'rab kata. Nah, nah, itu yang nggak ada di kitab itu. Karena cuma 1 jilid kan? Iya, betul. Nah, sebenarnya nanti gabungan dari pecahan-pecahan itu ada lagi posisinya. Jumlah namanya, jumlah yang punya mahal i'rab dengan jumlah yang tidak punya mahal i'rab. Iya. Iya. Makasih Ustaz. Iya, sama-sama Bu. Oke. Nah, ini jenis pertama dari pembagian dhamir ya, yaitu pembagian dhamir berdasarkan hukumnya. Oke. Nah, sekarang yang kedua, dhamir berdasarkan ketersambungan dengan kalimat sebelumnya. Ya. Nah, berdasarkan ketersambungan dengan kalimat sebelumnya, dhamir ini kita bagi dua. Ada yang disebut dengan dhamir muttasil, kemudian ada yang disebut dengan dhamir munfasil. Ya, dhamir munfasil. Nah, apa bedanya muttasil dengan munfasil? Kalau muttasil, dhamir yang penulisannya bersambung dengan kata sebelum atau sesudahnya. Ya, ini disebut dengan dhamir muttasil. Ya. Sementara kalau dhamir munfasil yaitu dhamir yang penulisannya berpisah. Ya, berpisah atau terpisah dengan kata sebelum atau sesudahnya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi muttasil nyambung. Nah, supaya lebih cepat ingatnya, muttasil itu artinya nyambung. Kalau munfasil ini terpisah. Nah, dhamir muttasil artinya nyambung, kalau munfasil misah. Nah, apa contohnya muttasil? Kalau muttasil contohnya, nah kita turunkan lagi ini ya. Ra'aitu bakran. Ya, ra'aitu bakran. Nah, di sini apakah ada dhamir Bapak Ibu? Ra'aitu bakran. Apakah ada dhamir di sini? Ada ya tu ya. Nah, yaitu tu. Nah, tu ini dhamir ya. Nah, sekarang dhamir apa dia? Berdasarkan nyambung atau tidaknya? Muttasil atau munfasil? Muttasil. Nah, muttasil. Kenapa tu disebut dhamir muttasil Bapak Ibu? Nah, karena penulisannya nyambung dengan kata sebelumnya. Ra'aitu, dia nyambung ya. Iya. Nah, itu makanya tu ini selain dia disebut dhamir rafa, ya, karena dia sebagai fa'il, dia juga sekaligus disebut dengan dhamir muttasil. Kenapa muttasil? Karena bersambung dengan kata sebelumnya. Nah, ini ya. Ini dhamir muttasil. Nah, kemudian dhamir munfasil. Apa contohnya kalau munfasil? Nah, ini dia. Kalau munfasil seperti ini. Nah, kita turunkan ini. Ya. Nah, apakah ada dhamir di contoh ini, Bapak Ibu? Jalisun. Nah, huwa ya. Nah, berdasarkan terpisah atau tidaknya, huwa ini dhamir muttasil atau munfasil? Munfasil. Kenapa munfasil? Terpisah. Karena terpisah. Nah, karena penulisannya terpisah dengan kata setelahnya. Ya, sekalipun dia secara hukum rafa, ya, secara hukum dia dhamir rafa, tapi berdasarkan terpisah atau nyambungnya dia disebut dhamir munfasil. Ya, dhamir munfasil. Nah, sudah dua berarti ya.
Jadi cara penyebutan domir itu harus kita gabungkan hukum dari apakah dia domir rofa, nasab, jer, kemudian sambungkan dengan apakah dia muttasil atau munfasil. Oke, berarti itu berapa namanya Bapak Ibu? Tuh. Domir rofa, muttasil. Nah, baru dua ya, baru dua. Harusnya 3. Nanti setelah ini ada yang ketiga. Oke. Huwa jalisun. Domir apa namanya huwa? Domir munfasil. Domir rofa munfasil. Kenapa rofa? Karena sebagai mubtada. Kenapa munfasil? Terpisah. Karena dia terpisah dengan kata setelahnya. Nah, ini jenis yang kedua, ya, berdasarkan tersambung atau terpisah. Nah, sekarang yang ketiga, Bapak Ibu, berdasarkan terlihat atau tidaknya domir. Nah, dia ada 2. Ya. Yang pertama ada yang disebut dengan domir bariz. Ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan domir mustatir. Nah, apa bedanya? Kalau domir baris adalah domir yang tulisannya terlihat. Ya, terlihat atau dalam arti kata tertulis. Nah, itu disebut dengan domir bariz. Ya, domir bariz. Sementara kalau domir mustatir yaitu domir yang tulisannya tidak terlihat atau dalam kurung tersembunyi. Nah, itu disebut mustatir ya. Nah, jadi domir itu ada juga yang terlihat ya, terlihat dan ada juga yang tidak terlihat atau tersembunyi. Nah, apa contoh yang bariz? Nah, ini kita turunkan lagi ini. Ya. Ra'aitu bakron. Nah, sekarang tu kira-kira domir bariz atau mustatir, Bapak Ibu? Bariz ya. Kenapa bariz? Karena dia terlihat. Nah, berdasarkan ini, maka tu kita sebut domir apa, Bapak Ibu? Tu. Domir rofa. Nah, kita gabungin sekarang. Dia domir apa namanya? Domir rofa, mutasil, bariz. Nah, lengkap sudah ya. Kenapa disebut rofa tu? Karena posisinya sebagai mubtada. Nah, karena posisinya sebagai fa'il ya. Karena terletak sesudah fi'il. Nah, sekarang kenapa muttasil? Karena bersambung. Nah, karena bersambung dengan fi'il sebelumnya. Nah, sekarang yang ketiga, kenapa disebut domir bariz? Tampak. Nah, karena dia terlihat. Tu, ya, karena dia terlihat. Atau tertulis langsung. Nah, oke. Nah, inilah yang kita tuliskan di awal tadi. Nah, ini. Ya, domir rofa, munfasil, bariz. Untuk huwa ya. Kenapa dia disebut rofa? Karena dia mubtada. Kenapa munfasil? Karena dia terpisah. Ya, terpisah. Kenapa bariz? Terlihat. Oke. Nah, sekarang mustatir. Apa contoh domir mustatir? Nah, misalnya gini. Ro'a. Nah, misalnya kalimatnya seperti ini. Kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Ro'a Fatimata atau Fatimatu? Fatimatu. Apakah mungkin kita baca Fatimatu? Tidak, Fatimata. Tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin, Bu? Tidak ada domir sembunyi di dalam ro'a. Karena ro'a kan mudzakkar. Ya kan? Sementara Fatimah mu'annas. Nah, apa kaidah fi'il fa'il dulu yang sempat kita jelaskan? Kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'il harus dimu'annaskan. Kalau Fatimah ingin kita jadikan sebagai fa'il,
Berarti ro'anya bukan ro'a, tapi ro'at. Nah, kalau ro'at baru Fatimah kita baca Fatimatu dengan anggapan dia sebagai fa'il. Tapi kalau ro'a gimana ro'a? Oh iya Fatimah ya. Nah, kalau ro'a berarti bacanya Fatimata. Sebagai apa dia Fatimata? Sebagai maf'ul bih dari ro'a. Nah, pertanyaannya sekarang, mana fa'il dari ro'a? Tersembunyi, Nah, huwa barulah. mustatir. Nah, inilah salah satu contoh. Iya, ya. Ya, salah satu contoh di mana domir itu tersembunyi. Apa apa domirnya? Huwa. Ya, huwa. Jadi kalau kita tidak menemukan ya isim zahir yang bisa menjadi fa'il dari sebuah fi'il, maka pastikan fa'ilnya berupa domir mustatir atau domir yang tidak terlihat. Nah, jadi di dalam ro'a ini ada huwa yang tersembunyi, ya, karena nggak mungkin ro'a sebagai fi'il sementara Fatimah sebagai fa'il, nggak mungkin karena Fatimah mu'annas sementara ro'anya mudzakkar. Nah, berarti huwa yang ada di dalam ro'a ini disebut dengan domir mustatir, ya. Nah, sekarang kalau kita gabung, ro'a ini kita sebut dengan domir apa, Bapak Ibu? Domir apa namanya? Domir rofa. Munfasil. Mustatir. Nah, sekarang kita tanya, kenapa disebut domir rofa, huwa? Karena dia sebagai mubtada. Karena dia sebagai fa'il dari ro'a. Ro'a kan fi'il ya. Ro'a fi'il. Huwanya sebagai fa'il tapi tersembunyi. Oke. Kemudian kenapa disebut munfasil? Penulisannya terpisah. Nah, karena penulisannya terpisah. Dia nggak nyambung langsung dengan ro'a. Nah, terakhir, kenapa mustatir, Bapak Ibu? Karena tidak terlihat. Nah, karena dia tidak terlihat. Tapi ini ada nih, huwa. Ya, karena ditulis. Aslinya aslinya nggak ada. Aslinya cuma asalnya gini ya, Bu ya. Nah, asalnya nggak ada dia. Asalnya huwanya nggak ada. Nah, kenapa kita tuliskan? Ya supaya bisa dibayangkan ya, kalau di dalam ro'a itu ada huwa yang tersembunyi. Nah, jadi untuk ke depan, kalau kita ketemu dengan domir, Bapak Ibu harus nyebutin tiga-tiganya lengkap. Ya, domir berdasarkan hukumnya apa, kemudian berdasarkan nyambung atau terpisahnya disebut apa, kemudian berdasarkan ada atau tidaknya disebut dengan domir apa. Nah, jadi ada 3 kategori domir. Nah, kira-kira sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Khususnya yang baru ya. Izin tanya, Ustaz. Nah, silakan Pak. Itu berarti kalau misalnya kalau mustatir, berarti dia pasti munfasil itu, Ustaz. Apa terpisah gitu ya? Kalau mustatir, ya. Kalau mustatir selalu munfasil, Pak. Ya. Karena dia tidak akan mungkin tertulis nyambung ya, nyambung langsung dengan fiilnya. Ya, benar. Bingung Ustaz gitu. Gimana Pak? Ya, tadi agak bingung nyambung gimana yang nyambung gitu bingung. Munfasil bukan nyambung. Oh, berarti mana yang pisah gitu, berarti terpisah. Munfasil gitu, misah. Dia kita anggap misah, Pak. Anggapnya misah gitu Ustaz ya. Ya, karena dia kan nggak, kalaupun dia dizahirkan, huwa ini kan nggak bisa nyambung langsung dengan alif ini kan, ro'a kan nggak mungkin disambungin langsung. Oh iya. Nah, jadi tetap kita anggap dia sebagai munfasil. Pisah gitu ya. Iya, dia tetap dianggap berpisah dengan kata sebelumnya. Nah, kemudian mustatir kenapa? Karena tidak terlihat. Nah,
Bisa dipahami Pak ya? Insya Allah Ustaz bisa Ustaz. Nah, Terima kasih alhamdulillah. Ustaz. Iya, sama-sama. Oke, silakan yang lain Bapak Ibu. Ustaz, berarti Oh, iya. kalau di teks Arab itu domir mustatir itu pasti tidak ya Ustaz ya, tidak ditulis ya. Kalau mustatir tidak pernah tertulis, Bu. Tidak pernah tertulis. Nah itu kalau bagi kayak saya yang awam banget itu kan pasti nggak ngerti gitu loh kalau apa namanya iya. itu tidak ditulis kan nggak ngerti kalau bahwa itu ada domirnya gitu. Iya. Ya kebetulan kita nggak sempat ya malam ini nyebutin bagan isim domir. Sebenarnya kalau kita nyebutin bagan, kalau bagannya kita sebutkan semua, nanti akan saya tandai di mana saya domir itu yang statusnya mustatir. Nah, jadi nanti domir itu kalau nyambung dengan fiil, ya itu nanti ada tempatnya, di mana saja tempatnya yang tersembunyi. Ya, nanti akan kita tuliskan di sini, Bu. Karena nggak sempat, jadi belum. Kalau bagi yang baru mungkin nggak kebayang ya. Ini di ya, dalam dulu sudah ro'a. deh sebenarnya kayaknya ya. Mungkin apa saya nggak sakit mungkin jadi nggak. Ya, ini dulu sudah pernah kita bahas, Bu. Jadi bahasan domir ada. Nanti saya jelaskan di mana saja tempatnya domir itu sifatnya harus mustatir. Ya, ketika dia nyambung dengan fiil madhi atau nyambung dengan fiil mudhari ataupun dengan fiil amar. Sepertinya di pertemuan selanjutnya nih bisanya. Ya. Kalau untuk yang baru belajar mungkin agak bingung ya. Kenapa ro'a ini ada huwa di dalamnya? Dari mana kita tahu? Nah, kita tahunya nanti dari tasrif fi'il. Ya, kita akan tasrifkan fi'il madhi itu jadi 14. Di mana di dalamnya ada dhamir yang tersembunyi di beberapa tempat. Tidak semuanya ya, hanya di beberapa tempat saja. Nah, di mana saja tempatnya? Nah, insya Allah nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Iya, silakan Mas Fauzan. Ini untuk domir mustatir ini wajib disembunyikan apa ada kalanya boleh ditampakkan Ustaz? Nah, oke, domir mustatir itu nanti ada dua hukumnya Mas. Ya, jadi ada yang wajib tersembunyi, ya, dia wajib tidak boleh dituliskan. Kemudian ada yang boleh dituliskan, ya. Nah, harusnya saya sebutkan di sini nih, ya. Tapi karena waktunya tidak cukup, nah insya Allah minggu depan saya jelaskan. Nah, tapi yang salah satu contohnya seperti, nah kalau pada contoh ro'a, ini hukum memustatirkan domirnya disebut dengan jawaz, boleh. Ya, kalau seandainya dituliskan boleh nggak ro'a huwa Fatimah? Boleh. Nah, boleh. Ya, tapi berbeda dengan misalnya kalau menggunakan fi'il amar, misalnya iqra, ya iqra, iqra al-Quran misalnya, ya iqra al-Qur'ana. Nah, iqra apa arti iqra Bapak Ibu? Iqra. Bacalah. Baca. Ya, iqra itu fi'il amar namanya, kata perintah. Mana fa'il dari iqra? Anta. Nah, fa'ilnya selalu anta. Ya. Jadi fi'il amar itu kata perintah kalau dia dalam kondisi tunggal, nah fa'ilnya nanti selalu dhamir mustatir yaitu anta. Nah, apa hukum memustatirkan dhamir pada iqra, pada fi'il amar yang mufrad ini? Nah, hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib, tidak boleh dizahirkan. Ya, tidak boleh ditampakkan. Berbeda dengan yang di atas. Ya, kalau ro'a huwa Fatimah, nah pada contoh huwa ini hukumnya cuman jawaz. Ya, boleh memustatirkan dhamir. Tapi kalau yang di bawah tidak boleh. Nah, insya Allah nanti pas penyebutan bagan kita jelaskan ulang Mas Fauzan ya. Nah, kebetulan malam ini nggak sempat ini waktunya. Oke. Ada lagi yang
ragu, silakan. Nah, mungkin yang baru benar-benar baru mungkin agak ini ya, agak bertanya-tanya tentang ini. Nah, dan itu wajar ya, itu wajar. Insya Allah nanti pertanyaannya akan terjawab ketika kita membahas bagan domir. Ya, kalau bagan domir itu kita jelaskan semua, kita sebutkan semua, nanti akan terlihat kapan saja domir itu terlihat dan kapan saja dia mustatir. Maaf, Pak Ustadz, tadi saya ada tamu jadinya nggak ngikut. Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nanti bisa dicek. Melihat. Ya, nanti bisa dicek di rekaman ulangnya ya. Oke. Ustadz, ya, itu Bu. Yang apa namanya? Yang Iqra'ul Quran itu domirnya mesti anta, wajib anta. Kalau dia berstatus mufrad. Nah, gini. Kalau dia mufrad, nanti fil amar itu kan ada yang mufrad, tasniyah jamak juga, Bu ya. Nah, domirnya kalau dia mufrad itu selalu anta. Karena fil amar itu selalu untuk orang kedua. Iya, kedua. Betul. Ya, kita nggak mungkin memerintahkan orang ketiga. Bacalah dia. Nggak mungkin kita memerintahkan dia kan? Yang bisa kita perintah itu cuman orang kedua, yaitu kamu. Nah, kalau dia mufrad, itu antanya selalu mustatir. Ya, wajib mustatir. Tapi kalau tasniyah, jamak, misalnya iqra'a, iqra'u. Ya, kalau tasniyah nanti domirnya baris lagi, ada alif nanti. Nah, nanti bagusnya nanti kita tuliskan sih, Bu. Supaya paham semua ya. Iqra'a. Nah, iqra'a-nya panjang ya. Nah, ini yang menjadi fa'il adalah alif. Kalau iqra'u pakai waw. Mana yang jadi fa'il, Bu? Iqra'u. Nah, fa'il adalah wawnya. Nah, wawnya. Ya. Apa arti waw ini? Kalian. Nah, kalian laki-laki. Kalau iqra'a pakai alif, kamu berdua. Ya, kamu berdua. Kalau iqra, kamu seorang laki-laki. Terus dari domir ini antum apa ya? Yang iqra'u apa, Ustaz? Nah, kalau iqra'u yang menjadi fa'ilnya adalah wawnya, Bu. Ya, dari domirnya antum itu aslinya itu apa gimana? Kalau antum itu posisinya dalam kondisi munfasil. Nah, kalau yang kalau munfasilnya antum, tapi kalau dia nyambung dengan fi'il amar dan fi'il amarnya jamak, maka dia berubah menjadi waw seperti ini. Nah, jadi antum digabungkan dengan fi'il amar, maka dia menjadi waw. Kemudian antuma digabungkan dengan fi'il amar, maka dia menjadi alif. Nah, gitu, Bu ya. Kemudian anti digabungkan dengan fi'il amar, jadi apa dia? Iqra'i. Ya, iqra'i. Nah, jadi ya ini asalnya apa ya? Anti. Ya, anti kalau dia nyambung dengan fi'il amar, dia berubah menjadi ya. Antuma. Iqra'a lagi ya. Kalau antunna, iqra'na. Jadi antunna kalau digabungkan dengan fi'il amar, maka dia berubah menjadi nun. Nah, jadi mana fa'il dari iqra'na? Antunna atau naknya? Naknya, Bu. Nah, naknya aja, Bu. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Nah, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan di mana saja domir-domir itu yang mustatir, mana yang wajib dan mana yang boleh. Jadi harus hafal ini dong ya, apa namanya wazan itu ya Pak Ustadz. Wazan tasrif fi'il madhi, Bu ya. Tasrifan ya itu. Ya. Nanti ada seperti ini bentuknya nih. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Nah, nanti kita gampang kok, Bu, insya Allah. Nah, huwa kalau gabung dengan fi'il madhi bentuknya seperti ini.
Huma, kalau gabung dengan fi'il madhi fa'ala jadi alif. Hum, kalau gabung dengan fi'il madhi jadi waw. Nah, Alif ya. waw alif. Nah, alif ini namanya alif fariqah nanti namanya. Nah, insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya, Bu ya. Oke. Nah, untuk malam ini ya sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Nah, mohon sekali Bapak Ibu kalau ada yang ragu silahkan ditanyakan ya, supaya nanti di bahasan selanjutnya kita nggak bingung gitu. Nah, sejauh ini kita masih teratur bahasannya. Kita selesai di bahasan mu'rab. Nah, sekarang kita berada di bahasan isim mabni. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah kita lanjut hari Rabu malam ya. Nah, untuk malam hari ini kita cukupkan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti di copy kali ya Pak Ustadz ya, di share. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Nanti di share ini barangkali ya Pak Ustadz nanti grup. Iya, nanti saya share Bu ya. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Saya izin duluan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Bu.